siap? Siap, Bu. Coba sekarang silakan berdiri. Tepuk semangat. Dan hendak. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, man, aha aha, ngan, aha aha, semangat. Dan semuanya? Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dalam hati. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Baik, ya, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Rusnizar, Hadir, Bu. Munazila, Hadir, Bu. Hanifah Fakira, Hadir, Bu. Rida Putri, Hadir, Bu. Ashifa Umaira, Hadir, Bu. Aulia Azmi, Hadir, Bu. Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar, coba kalian periksa dulu kerapian pakaian dan kebersihan di tempat duduk kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah kita telah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat apa fungsi dari akar tumbuhan? Ada, Ibu. Ya, silakan Aulia Azmi. Fungsi dari akar tumbuhan yaitu menyerap air dan mineral dari tanah, Bu. Baik, ada yang ingin menambahkan? Ada, Ibu. Ya, Rida Putri. Akar juga berfungsi memperkokoh tumbuhan agar tidak mudah tumbang. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal romantik. Coba kalian pikirkan dan jawab sesuai pemahaman kalian masing-masing. Baik, Ibu. Nah, mengapa tumbuhan dapat bertambah tinggi dan besar? Saya, Bu. Ya, Rusminda. Karena tanaman tidak mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis, Bu. Baik. Sekarang, mengapa tanaman yang kekurangan cahaya tampak pucat? Saya, Bu. Ya, Ashifa. Karena sel-sel pada tumbuhan terus bertambah dan membelah, Bu. Ya, jawaban yang baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah kita mempelajari ini, Ibu harap kalian semua dapat memahami tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang di sini ada tujuan pembelajaran kita. Coba Ibu harap satu orang membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Coba Nurul Hikmah. Baik. Tujuan pembelajaran kita ini itu membuktikan tumbuhan bertumbuh dengan dan berkembang, mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Baik, selanjutnya yaitu ada model pembelajarannya, yaitu modelnya model CTL, yaitu contextual teaching learning. Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua itu menemukan, yang ketiga itu bertanya, dan yang keempat itu masyarakat belajar atau learning community. Yang keempat ada pemodelan atau modeling, yang kelima ada refleksi, yang keenam ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Baik, langsung saja kita memasuki dalam materinya, yaitu memahami proses pertumbuhan benih kacang hijau. Nah, di sini ada pertumbuhan benih kacang penting dipelajari karena menunjukkan proses awal tumbuhan mulai dari perkecambahan hingga menjadi tanaman yang siap tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada proses pertumbuhan benih kacang hijau. Ada dari biji sampai dewasa. Selanjutnya ada benih. Dalam masa ini benih masih berbentuk asli. Benih direndam dalam air hangat selama beberapa jam untuk mempercepat pecahnya kulit biji dan merangsang proses perkecambahan dengan baik dan cepat. Selanjutnya ada perkecambahan terjadi. Dia ditandai dengan pecahnya kulit benih dan keluarnya akar kecil sebagai
menguatkan tanaman agar bisa berdiri kokoh dan stabil. Selanjutnya ke permukaan. Akar semakin panjang ke dalam dan batang muncul dalam daun, muncul ke permukaan tanah, ke permukaan atas tanah. Nah, selanjutnya ada daun kecil dan daun tumbuh dan calon buah. Nah, selanjutnya daun kecil. Akar, batang, dan daun kecil berkembang dengan baik, menandakan benih telah berhasil menjadi tanaman kacang yang siap berbuah di kemudian hari. Kacang akan tumbuh setelah masa tumbuhnya bunga calon buah. Perhatikan ke depan, ini ada perbedaan kecambah di tempat gelap dan tempat terang. Perhatikan tinggi batangnya, bentuk daunnya, warna daunnya, dan kondisi kecambahnya di berbagai perbedaan tempat yang gelap dan tempat terang. Baik, Bu. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Baik, Bu. Apa sudah siap? Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian amati dari kedua gambar ini? Kalau kecambah di tempat gelap, batangnya warna putih, Bu. Kalau di tempat yang kena cahaya matahari, batangnya warna hijau. Baik, terima kasih kepada Rida Fitri telah menjawab dari kedua gambar ini. Ada tambahan lain? Saya, Bu. Baik, Fadila? Kecambah yang berada di tempat gelap lebih tinggi, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, apa fungsi hormon oksin? Saya, Bu. Ya, Fadila silakan jawab. Hormon oksin berfungsi memacu pemanjangan sel. Benar sekali. Berikan tepuk tangan pada Fadila telah menjawab pertanyaan Ibu. Sekarang satu pertanyaan lagi, mengapa cahaya mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan? Saya, Bu. Silakan Bismillah. Karena cahaya mempengaruhi aktivitas hormon dan proses fotosintesis pada tumbuhan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi sekarang Ibu akan membuat kelompok minimal 2 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di sebelah kanan Ibu. Jadi kelompok 1 membahas faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, sedangkan kelompok 2 membahas tentang faktor eksternal. Sudah dimengerti? Ya, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok ya. Baik, Bu. Ya. Sekarang coba perwakilan kelompok ke depan untuk mengambilkan LKPD-nya. Apa ada yang belum mengerti? Kami, Bu. Ya. Ini sisa waktunya 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Sekarang coba perwakilan dari kelompok 1 bangku depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 yaitu faktor internal, yaitu faktor internal yang memengaruhi tumbuhan adalah genetik dan hormon. Hormon oksi memacu pemanjangan sel, gribelin memacu pertumbuhan batang, sitokin merangsang pembelahan sel, etilen mempercepat pematangan buah, dan asam abisat menghambat pertumbuhan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 telah menyampaikan diskusi mereka.
kita pada hari ini. Ibu harap dari kalian yang ingin menyimpulkan materi kita yang belum berbicara sama sekali, yaitu pada Fadila, coba. Silakan Fadila. Baik, kesimpulannya pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran yang dapat diukur, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Baik, terima kasih kepada Fadila telah menyimpulkan materi kita. Sekarang tadi Ibu lupa memberi hadiah kepada kalian atas presentasi kalian ya. Apakah semua tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang sama? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi jawabannya tidak semua pertumbuhan itu memerlukan cahaya yang sama. Ada yang membutuhkan cahaya tinggi dan ada yang tumbuh di tempat yang teduh. Sudah dipahami ya Syifa? Sudah, Bu. Terima kasih ada Syifa yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Coba berikan tepuk tangan kepada Syifa telah memberikan Ibu ingin satu kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini. Menarik, Bu, seru. Menyenangkan, menarik, Bu. bahagia. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Pada pertemuan berikutnya Ibu harap kalian membuat eksperimen tentang biji kacang hijau yang terdapat di tempat terang dan tempat gelap. Baik, Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.